Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Kali ini kita akan membahas mengenai materi wawancara yang dilakukan oleh asesor dengan mahasiswa ketika visitasi. Sesuai dengan SOP bahwa pada saat asesmen lapangan atau visitasi ada sesi untuk wawancara ya antara asesor dengan mahasiswa. Nah, barangkali di antara Bapak Ibu sekalian atau teman-teman yang mungkin akan divisitasi dalam waktu dekat dan mungkin belum punya gambaran terkait dengan pertanyaan apa saja yang nantinya ditanyakan kepada para mahasiswa. Nah, video ini akan coba mengupas bagaimana pengalaman-pengalaman kami dalam mendampingi program studi ketika visitasi. Yang pertama biasanya asesor menanyakan semester dari mahasiswa itu. Kemudian yang kedua, terkadang juga asesor menanyakan mengenai keterlibatan penelitian dengan dosen. Hal ini juga penting untuk dilakukan konfirmasi terkait dengan data yang ada di LKPS ya, mengenai penelitian yang melibatkan mahasiswa. Kemudian biasa juga ditanyai mengenai perolehan penghargaan dari mahasiswa. Nah, ini penting untuk dikonfirmasi karena di dalam LKPS khususnya luaran itu juga diminta data mengenai prestasi baik akademik maupun non-akademik. Berikutnya adalah keberadaan dosen pembimbing akademik. Nah, ini juga sering ditanyakan oleh asesor. Istilahnya bisa berbeda-beda ya, yang penting maksudnya sama. Ada yang menggunakan istilah dosen penasehat akademik, ada dosen wali, dan sebagainya. Yang penting pada intinya bahwa setiap mahasiswa itu harus memiliki dosen pembimbing akademik yang dia bisa jadi berlaku seperti orang tuanya di kampus ya, yang akan memberikan nasihat, bimbingan, arahan terkait dengan perjalanan akademiknya ya, selama menjadi mahasiswa di kampus tersebut. Nah, kemudian kadang juga ada yang bertanya gitu asesor mengenai keberadaan mahasiswa transfer. Nah, kemudian mengenai jenis-jenis layanan yang diperoleh ya oleh mahasiswa. Nah, berikutnya biasanya mengenai beasiswa ya. Itu ditanyai mengenai dapat informasinya dari mana gitu ya. Kemudian jenis-jenis beasiswa yang ada di sini apa saja ya. Prosedur untuk mengajukan bagaimana, kemudian kriterianya seperti apa, besaran beasiswanya seberapa misalkan, bagaimana transparansinya, kemudian berapa jumlah penerimanya atau kuotanya, dan penggunaannya untuk apa saja. Selanjutnya untuk layanan kesehatan, ini agak spesial karena layanan kesehatan ini menjadi sangat urgent. Nah, yang tidak kalah penting terkait dengan pemahaman terhadap visi prodi. Ini juga malah kadang ditanya di awal ya, di pertama kali mau wawancara. Nah, ketika wawancara pertama kali kadang yang ditanyakan malah ini gitu ya. Jadi pemahaman terhadap visi prodi. Kadang juga ditanya mengenai provinsi atau kota asal mahasiswa karena di dalam kriteria 3 khususnya yang Lamdik ya saat ini itu juga ada kolom provinsi ya, jumlah provinsi asal mahasiswa. Kalau yang Ban PT itu yang zaman masih 7 standar itu memang ada butir penilaian mengenai jumlah provinsi asal ya mahasiswa. Nah, kemudian
Untuk yang praktikum, ya praktikum ditanya juga mengenai apa yang diperoleh, ya apa yang didapat dari hasil praktikum, misalnya materi apa saja, ya. Kemudian juga ketersediaan dan kelengkapan laboratorium. Apakah laboratorium yang ada itu lengkap isinya, salprasnya, kebutuhannya seperti apa. Kemudian ditanyai mengenai apa saja laboratorium yang tersedia dan sebagainya. Nah, tidak lupa juga kadang bertanya mengenai UKT atau uang kuliah tunggal atau SPP begitu. Nah, ditanyakan, jangan lupa nanti setiap mahasiswa ya mengingat-ingat ya untuk biaya UKT-nya masing-masing. Kemudian frekuensi bimbingan akademik atau tema konsultasi, kemudian juga bukti bimbingannya ditanyakan. Berikutnya adalah pengetahuan tentang tim pengelola prodi, artinya kenal dengan kajurnya enggak, kenal dengan sekjurnya enggak, tahu siapa nama Pak Kajurnya atau ketua jurusannya atau kaprodinya siapa, sekprodinya siapa. Juga pengetahuan mengenai dosen praktisi siapa, mata kuliahnya apa, yang ngajar mata kuliah X siapa, Y siapa, kadang-kadang juga ditanya seperti itu. Kemudian publikasi, untuk yang 9 kriteria ini penting sekali publikasi mahasiswa, baik dalam bentuk buku, jurnal, artikel di media massa dan sebagainya. Sebaiknya juga ada mahasiswa yang dihadirkan itu yang memang sudah punya publikasi, sehingga nanti ketika ditanya ada yang bisa menjawab. Nah, kemudian haki juga sama, ya, haki menjadi hal yang pokok atau penting dalam konteks luaran dari mahasiswa. Nah, kemudian sarpras kampus ditanyakan mengenai bagaimana kondisi parkir, bagaimana ketersediaan ruang baca, apakah nyaman, apakah cukup luas, apakah bisa dipakai secara bersama-sama, ya. Kemudian bagaimana kondisi toilet, bersihkah gitu kan, ketercukupannya untuk melayani sekian mahasiswa, bagaimana kondisi perpusnya, kemudian kecukupan referensinya, apakah tersedia ruang diskusi dan sebagainya, itu biasanya ditanyakan. Termasuk juga fasilitas internet, apakah aksesnya cepat. Nah, ini juga penting ketika kita memberikan pelayanan. Nah, kemudian ditanya mengenai pada saat KRS, kalau ngisi KRS itu seperti apa? Apakah masih menggunakan cara manual atau sudah online, misalnya begitu. Kemudian terkait peminjaman di perpus, apakah sudah bisa dengan online atau masih harus menuju ke perpus, ya, sehingga ada tidak adanya referensi tersebut itu baru saya ketahui kalau saya sudah sampai perpus misalnya. Atau bisa kita cek dari rumah, oh buku ini tersedia, maka saya berangkat ke perpus untuk meminjam dan sebagainya. Nah, kemudian untuk membayar SPP, apakah sudah online? Biasa ditanyakan juga. Ya, kemudian perpustakaan mana saja yang pernah dikunjungi atau mungkin punya kartu anggota, gitu ya. Kemudian koleksi buku prodi di perpus itu apakah lengkap, gitu. Nah, bila dosen tiba-tiba mengubah jadwal, ya kadang-kadang ditanya begitu. Bila ada dosen mengubah jadwal tuh tahunya dari mana? Kemudian jadwal itu sendiri dapat Anda peroleh dari mana? Kemudian biasanya ditanya apakah nilai mata kuliah sudah online. Di aplikasi apa biasanya mata kuliah itu dipublikasikan oleh dosen atau disampaikan kepada mahasiswa gitu kan. Nah, kemudian terakhir biasanya pernah nggak diminta menilai dosen dalam konteks EDOM, ya, evaluasi dosen oleh mahasiswa, atau bentuk-bentuk penilaian lainnya terkait dengan kinerja dosen. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang kami hormati, sekilas ya tema-tema atau poin-poin yang diwawancarakan oleh asesor kepada para mahasiswa untuk mengkonfirmasi data, untuk melengkapi laporan yang ada di dalam proses asesmen lapangan. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, sekedar gambaran saja, meskipun nanti kenyataannya juga tidak sama persis ya. Tapi pada intinya bahwa asesor perlu ya melakukan konfirmasi data, penajaman-penajaman terkait dengan apa yang diminta oleh LED,
apa yang ditulis di LKPS ya untuk dikonfirmasi kepada para mahasiswa secara langsung. Nah, demikian dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.